Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman entrepreneurs dimanapun teman-teman berada. Ketemu lagi dengan saya Wisnu Dewo Broto di catatan Kaprodi Kewirausahaan kali ini. Dan di kesempatan ini mungkin saya ajak teman-teman entrepreneurs untuk memikirkan apa yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan bagaimana caranya kita menyikapinya. Nah, kalau misalnya kita lihat atau kita bayangkan sedikit ya, bayangkan sedikit mengenai apa yang akan terjadi di masa akan datang atau kita sebut dengan future di sini ya. Apa sih sebenarnya yang akan terjadi atau yang terlintas mungkin di pikiran teman-teman sekalian berkaitan dengan masa yang akan datang atau future? Pasti banyak dari teman-teman sekalian berpikir mengenai apa ya, perubahan, uncertainty itu banyak sekali sih. Kalau misalnya saya tanya ke beberapa teman saya, apa sih yang Anda bayangkan tentang future yang tadi uncertainty, oke? Okay? Kemudian ada teknologi, terus kemudian ada Internet of Things, kemudian ada perilaku customer berubah dan sebagainya. Kalau misalnya kita lihat dari zaman dulu sebenarnya perubahan itu memang sudah diprediksi dan memang setiap tahun atau setiap era gitu ya, atau kita sebut sebagai let's say gelombang atau waves, itu pasti punya tren sendiri gitu. Ya. Kalau misalnya kita lihat di gambar berikut, mulai dari tahun 1785, oke? Okay? Di sini kelihatan 1785, kemudian ada tahun 1845, 1900 sampai 2020. Mulai dari wave pertama, wave kedua, wave ketiga, wave keempat, sampai kita masuk ke wave keenam, itu pasti ada tren yang memang berubah-ubah gitu. Dimulai dari yang pertama ada water power, ada ada berkaitan dengan tekstil ya, iron, kemudian ada mekanisasi, e-commerce dan sebagainya, sampai akhirnya kita masuk ke tahun 1990. Di situ ada digital network, software dan sebagainya, sehingga kita masuk ke tahun 2020 setahun lalu, kita masuk ke era sustainability. Ke depan kita melihat semua perusahaan-perusahaan akan menjadi ramah lingkungan, berbau green gitu ya, ditambah orang-orang juga semakin rajin untuk berolahraga, kemudian mementingkan kesehatan dan sebagainya. Nah, dengan adanya wave-wave tadi, mulai dari wave pertama sampai wave ke-6, kalau misalnya teman-teman lihat, itu jangka waktunya itu makin sempit. Yang dimulai dari wave pertama 60 tahun, wave kedua 55 tahun, wave keempat 40 tahun, wave kelima 30 tahun, dan wave keenam bisa jadi kurang dari 20 tahun atau bahkan 10 tahun. Dengan adanya perubahan itu, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh perusahaan dong kalau begitu? Ya pastinya selain kita harus catch up with technologies, kemudian pasti sekarang teman-teman juga merasakan bahwa pentingnya internet, pentingnya digital networks dan sebagainya, itu sudah pasti. Tetapi apa kira-kira hal penting yang harus dilakukan oleh perusahaan secara keseluruhan gitu? Apa kira-kira? Nah, kita mau lihat satu contoh perusahaan yang cukup besar yang saya paling suka sebenarnya perusahaan ini adalah perusahaan Lego. Oke. Nah, kita lihat kalau dari Lego sendiri, kalau teman-teman lihat, ini Lego umurnya udah di atas 40 tahun ya. Dari tahun 74 sampai sekarang 2021 ya lebih lah. Perjalanannya hampir ya lebih tua daripada saya sih pasti. Jadi Lego ini ada sebelum saya lahir gitu. Dan kalau misalnya kita lihat nih apa yang dilakukan oleh Lego, mulai dari awal dia memang fokus ke mainan ya, mainan anak-anak, dimulai dari kayu. Kalau teman-teman mau lihat videonya di YouTube itu ada tuh sejarahnya mengenai Lego, itu menarik sekali. Kemudian bagaimana Lego itu berkembang mulai dari mainan yang sederhana, kayu, terus kemudian dia merasakan
ada ketidaksempurnaan di produknya. Tiba-tiba ya anaknya waktu itu main Lego, terus kemudian terjatuh, terus kemudian bubar gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya ini bisa dipasang-pasang dan melekat, gitu. Akhirnya timbullah Lego seperti sekarang. Tapi dalam perjalanannya kalau kita lihat dari tahun 90-an ya, tahun 90-an 93 tuh ya mirip-mirip lah, berkembang di inovasi produknya. Tetapi kalau misalnya kita lihat masuk ke tahun 97 99, kalau teman-teman lihat di gambar yang ada di samping saya ini, di situ Lego sudah mulai untuk membuat figure Star Wars tuh, kalau kita lihat di situ ya. Star Wars ada Yoda, ada Padme di situ, dan juga ada beberapa tokoh-tokoh lain yang memang dibuat oleh Lego. So, apa yang Lego lakukan? Dia ternyata catch up trennya dengan berkolaborasi, teman-teman. Berkolaborasi dengan Lucas film itu ya, Star Wars. Oke. Okay? Nah, dia berkolaborasi. Kita lihat juga trennya. Kemudian ada Harry Potter naik lagi, ya Harry Potter tokoh-tokohnya naik lagi, ya tidak lain dan tidak bukan adalah berkolaborasi lagi Warner Bros dengan DC mungkin, dengan nanti kalau kita lihat sekarang yang lagi ngetren nih antara Lego dengan Nintendo, ada Super Mario Bros juga berkolaborasi juga. Nah, kemudian kita lihat perkembangannya, dia berinovasi di tadi awal tahun-tahun 70-an, 80-an, dan dia mulai berkolaborasi untuk mengejar tren gitu ya. Karena tren begitu cepat berubah. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, teman-teman, lebih detail dari apa yang dilakukan oleh Lego, kalau kita belajar Lego dari dulu sampai sekarang, ya pasti inovasi untuk catch up dengan tren, dengan teknologi, kita harus berinovasi. Oke? Dan kemudian yang kedua, karena memang tren itu cepat sekali berubah, makanya kita harus berkolaborasi. Bisa sih kita tangani sendiri itu, kita kejar sendiri gitu, perusahaan mengejar terus tren dan juga teknologi kekinian yang memang cepat sekali berubah. Bisa sih ngejar, tapi apakah kuat gitu? Sampai berapa kuat kita bisa mengejar tren itu? Seberapa kuat kita bisa mengadopsi teknologi yang begitu cepat berubah? Kalau kita lihat dari perusahaan ternyata sama, teman-teman. Seperti Lego, dia berinovasi dan berkolaborasi. Dengan adanya zaman sekarang ini, pastinya nggak jauh beda. Kita akan lakukan itu juga. Dan bahkan dengan dilakukan inovasi dan kolaborasi, kita bisa meningkatkan value, bahkan produk kita menjadi lebih bagus lagi ya, value-nya juga bisa meningkat lagi. Contohnya lagi, Lego aja. Oke, kita tahu Lego tadi berinovasi dan kolaborasi, dan ada satu inovasi yang membuat si Lego ini meningkatkan value-nya, bahkan harganya menjadi lebih tinggi. Ada satu yang namanya Lego Series Play, teman-teman. Dari cerita Lego Series Play ini, dari cerita Lego Series Play ini, si Lego ini mulai melihat segmen yang tadinya anak-anak, sekarang sudah dewasa, dan sekarang sudah lebih dalam kutip serius gitu ya. Serius gitu. So, namanya mungkin jadi Lego Series Play. Dimana untuk orang dewasa, yang tadinya mungkin dia main Lego waktu anak-anak, terus kemudian dia beranjak dewasa, dia sudah bekerja jadi profesional, dia tetap main Lego. Dan Lego Series Play ini digunakan untuk berkomunikasi pada saat event-event seperti rapat, FGD dan sebagainya yang memang pastinya serius, khususnya untuk perusahaan. Dan kalau kita lihat ya dari awal tadi, inovasi sudah, kolaborasi juga sudah. Tapi apa sebenarnya? Atau ada satu lagi ini yang memang yang saya akan katakan sebentar lagi. Kalau misalnya teman-teman lihat Lego dari awal sampai sekarang tetap aja dia fokus kepada create how to make people creative gitu ya. Ditambah dengan warna-warnanya tetap konsisten yang sama. Intinya Lego akan mengajak semua customer untuk bermain.
dan value-nya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Iya, untuk bermain, having fun, dengan mengolah kreativitas, mengajak orang-orang untuk lebih mengeluarkan potensi kreativitinya dan sebagainya. Oke? Jadi teman-teman lihat ya, value-nya tetap sama. Kita tidak harus menjadi perusahaan yang berbeda. Kita tidak harus menjadi sesuatu yang berbeda untuk supaya si customer kita mau beli produk kita. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah tetap jaga inovasi, kita tetap jaga value ya. Tetap jaga value, dan ada dua hal penting yang harus dilakukan, yaitu tetap berinovasi ya, untuk supaya kita membuat produk yang lebih keren lagi, sesuai dengan keinginan customer lagi. Di episode-episode sebelumnya kita belajar bagaimana berempati untuk supaya kita tahu sebenarnya apa yang diinginkan customer. So, innovations. Dan yang kedua, karena tren tadi cepat sekali berubah, kita nggak punya tenaga untuk mengejar itu, teman-teman. Jadi yang perlu kita lakukan adalah berkolaborasi. Oke? Nah, menurut saya ini sedikit penjelasan ya yang menarik, yang kemarin sempat ini ya, terpikir ada teman-teman yang bertanya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan apa yang harus kita lakukan. Jadi sederhana saja, pertahankan value-nya, menjadi sesuatu yang memang Anda tawarkan dari awal, menjadi kekuatan Anda, kekuatan teman-teman semua, kekuatan perusahaan teman-teman semua, yang memang sudah di-develop dari awal, di-create dari awal, dan yang berikutnya adalah melakukan inovasi dan pastinya dikombinasikan dengan kolaborasi. Oke? Terima kasih banyak teman-teman semua. Mudah-mudahan ini menjadi suatu informasi yang memang bermanfaat, tidak hanya buat teman-teman, juga buat mungkin usaha teman-teman di manapun Anda berada, di mana mungkin kondisi sekarang juga lagi mencari-cari. So kuncinya cuma tadi ya, dua, inovasi ya, dan kolaborasi. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam kewirausahaan untuk semua.